Yang jawab salamnya pelan-pelan, apalagi sampai tidak jawab salam, hati-hati suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para habaib yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Al-Khuluqul Hasan, beliau yang mulia Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti beserta rombongan dari Banjarmasin. Yang saya muliakan Al-Habib Fuad bin Abdullah Maula Khilah, dan yang saya muliakan para asatidah, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah majlis salawat yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita duduk bersama di satu tempat yang kalau kita lihat secara kasat mata, tempat ini bukan tempat yang mewah, tempat ini bukan tempat yang luar biasa, tetapi kalau dilihat dari langit, tempat ini adalah tempat yang sangat mulia dan luar biasa di dalam pandangan Allah, di dalam pandangannya Rasulullah, di dalam pandangannya para malaikat-malaikatnya Allah, di dalam pandangan wali-walinya Allah. Karena di tempat ini ribuan bahkan jutaan salawat telah kita lantunkan untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mau tahu yang sebenarnya, bahwa sesungguhnya yang kita lihat di teman, di kanan kiri kita, sahabat maupun saudara kita, mungkin wajahnya biasa-biasa saja. Bahkan ada mungkin yang agak gelap-gelap sedikit karena warna kulitnya hitam. Tetapi saudaraku, yang sebenarnya mereka yang hadir di tempat ini semuanya nampak begitu bercahaya, berkilauan dan menyilaukan mata para malaikat, karena sekujur tubuhnya sedang diliputi oleh nur salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tampak pada wajahnya, tidak akan tampak sekujur tubuhnya, tidak akan tampak kecuali cahaya yang meliputinya adalah nur salawatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ada yang duduk di majlis ini membawa jutaan dosa, penuh dengan jutaan maksiat dan kesalahan, demi Allah saat ini Allah tidak melihat dosanya. Demi Allah malaikat tidak melihat lagi akan maksiatnya. Yang Allah lihat, yang malaikat lihat adalah pancaran cahaya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia kita duduk di majlis salawat ini, saudaraku. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat satu kisah yang pernah dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahimahumullahu ta'ala anhu di dalam satu kitab beliau yang berjudul Tanqihul Qaul. Di situ beliau menceritakan tentang seorang yang bertetangga dengan seorang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dalam kitab itu diceritakan ada seorang ulama ahli sufi punya tetangga seorang pemuda, yang mana pemuda tadi adalah orang yang suka dan hobinya mabuk-mabukan. Tidak ada hari kecuali dia mabuk aja, tidak ada hari kecuali teler aja, sehingganya pemuda tersebut tidak tahu lagi tentang dirinya.
tidak tahu lagi tentang keadaannya, tidak tahu lagi tentang hari-hari yang dilewatinya kecuali dalam keadaan mabuk-mabukan. Si orang sufi tadi mencoba untuk memberikan nasihat kepada seorang pemuda yang ahli mabuk-mabukan tadi. Berkali-kali seorang sufi mendatanginya agar seorang pemuda tadi berhenti dalam kegiatan mabuk-mabukannya. Namun berkali-kali dia memberikan nasihat, sang pemuda tidak pernah menggubrisnya. Bahkan sampai matinya pun belum pernah mengikutinya. Lalu si sufi pun merasa menyesal karena melihat seorang pemuda tadi belum bertobat, sudah meninggal dunia. Belum bertobat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam benak dan pandangan ulama tadi, mungkin pemuda tadi sudah masuk dalam neraka. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah yang memiliki kudrat dan iradat, memiliki ketetapan yang lain untuk si pemuda tadi. Di malam harinya, seorang ulama besar ahli sufi tadi bermimpi. Dalam mimpinya dia sedang melihat seorang pemuda yang ahli maksiat, seorang pemuda yang sukanya minum-minuman dan mabuk-mabukan, sedang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan pakaian serba hijau dengan berlapiskan emas, dengan pangkat, jabatan, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Si sufi tadi sedikit menjadi bingung, bagaimana si fulan ini bisa masuk surga? Bagaimana dia si pemabuk ini berada dalam surga? Sehingganya si sufi tadi tanya kepada pemuda tersebut, bima nilta fi hadhil martabatil aliyah, dengan apa engkau bisa mendapatkan martabat yang begitu mulia dan tinggi ini? Pemuda tadi menjawab, sedikit saya mengutip apa yang ada dalam kitab tersebut. Pemuda tadi berkata, hadartu yauman fi majlisid dzikir. Pada suatu hari aku pernah duduk di satu majlis, yang mana majlis itu adalah majlis zikir. Fasami'tul aliman, lalu kemudian aku mendengar seorang alim sedang berbicara. Ada seorang ulama sedang menyampaikan ceramahnya, yaqul man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Seorang ulama sedang ceramah, kata pemuda, aku mendengarnya. Ulama tadi mengatakan, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'a sautahu, lalu dia mengangkat suaranya, berteriak, bukan menyembunyikan solawatnya, bukan terdiam dan berbisik-bisik dalam solawat. Kenapa? Sebab, saudaraku, sebagian orang kafir, sebagian orang Yahudi, sebagian orang musyrikin, dan sebagian juga orang-orang munafikin paling tidak senang dengar bacaan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda mencoba mengeraskan salawat, orang-orang kafir akan gemetaran. Ketika Anda mencoba mengeraskan salawat, orang-orang musyrikin akan meriang, saudara. Orang-orang munafikin akan sakit dan jantungan ketika mendengar solawat digemakan untuk Nabi Muhammad SAW. Ulama tadi mengatakan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad lalu mengangkat suaranya keras-keras, maka bagi orang tersebut wajabat lahul jannah, wajib bagi orang yang teriak membaca solawat atas Nabi Muhammad al jannah, yakni surga. Amin ya rabbal. Summa rafa'al alimi sautahu, kemudian mengangkatlah suara seorang alim tadi, lalu diikuti oleh orang-orang yang banyak, dan aku pun mengikutinya. Wa rafa'a sauti, dan aku pun mengangkat suaraku untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'al qaumu sautihim, lalu mengangkat suara bersama-sama orang-orang yang banyak tadi untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu kata pemuda tadi, faghfara lana jami'an fi dzalikal yaumi, maka aku pun termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah ampunan pada saat itu juga. Lalu kemudian aku dimasukkan ke dalam surga.
Karena aku termasuk golongan orang yang hadir di majelis itu, walaupun duduknya di paling buncit, walaupun duduknya di paling belakang, karena mau duduk di depan malu kadang-kadang. Tapi jangan malu. Anda boleh malu duduk di majelis ini, tapi jangan pernah malu untuk berteriak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajabat lahul jannah, wajabat lahul jannah, wajabat lahul. Siapa yang berteriak salawat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang kencang dan keras, maka wajib bagi orang tersebut masuk surga. Dan ketika Allah mewajibkan orang tersebut masuk surga, Allah punya cara. Allah punya cara. Bagaimana caranya Allah memasukkan dia ke dalam surga? Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati oleh Allah dalam kehidupan dunia, diberkati saat kita mati, diberkati dalam barzah, diberkati dalam akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan orang yang selalu kita sebut namanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersolawat dengan mengangkat suara kencang-kencang, sehingga langit pun menjadi saksi, bumi pun menjadi saksi bahwa dalam hati kita ada kerinduan dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika si pemabuk Allah wajibkan masuk surga, bagaimana dengan kita yang tidak pernah mabuk, dengan kita yang tidak pernah bermaksiat seperti mereka? Mudah-mudahan ini menjadi jalan bagi kita untuk masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi hikmah dan berkah buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, mari kita dengarkan dari guru kita, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Baiti. Mudah-mudahan yang hadir dapat berkah semuanya. Jadi kita dengarkan baik-baik biar bisa dibawa bekal pulang ilmunya dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati Rasulillah wa akramana bisabab wujudi Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina Muhammadin wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, khususan sahibul wilayah, sahibul majlis Nurul Huda, akhina fillah Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kab, mata Allah fi tuli hayatih wa sallallahu yukassir amthalah, wal Habib Fuad bin Abdullah Mulahilah, mata Allah fi tuli hayatih, dan kepada para tuan-tuan guru dan para sesepuh yang ada di kampung ini, Haji Surani, Haji Sudali, Kepala Desa Tungkap, Kepala Desa Gunung Batu, yang mana mereka semuanya mendukung di dalam menjalankan syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka semuanya panjang umur, sehat badan, dapat menjaga kampung ini sehingga Allah mengeluarkan daripada kampung ini keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya manusia-manusia yang tahu cara mensyukuri nikmat
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tadi Habib duduk sama Haji Abdurrahman, beliau mengeluh tentang keadaan ada yang di YouTube pecah belah kaum muslimin muslimat. Kemarin Habib duduk di Bunyamin, residen, duduk dengan orang kaya-kaya, mereka mengeluh tentang kesehatan, mereka mengeluh takut mati, mereka mengeluh tentang ekonomi yang anjlok. Habib duduk dengan manusia-manusia intelektual, mereka bingung karena di Indonesia ini saat ini pajak makin naik. Bagi mereka yang beriman tidak perlu bingung dan ini bawa pulang. Ada manusia yang takut mati, ada manusia yang takut sakit, ada manusia yang takut susah. Walhasil mereka tidak mendapatkan ketenangan dan keselamatan dalam hatinya. Sebabnya cuma satu, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Habib kelupas satu ayat langsung bawa pulang, insya Allah berkah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ayat ini sudah Habib sampaikan kemarin di Masjid Bunyamin. Apa kata Allah? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, mereka manusia-manusia yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, imannya yang mereka miliki, keyakinan dia yang mereka miliki, keyakinannya kepada Allah dan Nabi, taat kepada Allah dan taat kepada Nabi. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, keimanannya tidak dicampurin dengan dosa, keimanannya tidak dicampurin dengan kezaliman, keimanannya murni taat kepada Allah dan mereka menjauhi semua larangan Allah. Ulaika lahumul amnu, maka mereka itu yang mempunyai iman sempurna pasti akan mendapat keamanan, pasti mendapat keselamatan, pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau krisis bagaimanapun, mau penyakit bagaimanapun, mau keadaan mencekam bagaimanapun, Allah yang ngasih jaminan keamanan kepada mereka yang beriman, tapi dengan catatan imannya tidak dinodain dengan kezaliman, imannya tidak dikotori dengan perbuatan maksiat. Humul muhtadun, mereka lah manusia-manusia yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu Habib mondok tahun 93, Habib duduk dengan guru Habib. Yang Habib perhatiin di dalam kehidupan guru Habib itu, dia tidak pernah tidur malam, dia banyak istiqomah, banyak sholat, jam 12 tidur, jam 1 bangun sampai subuh. Yang diajarkan oleh Habib Hasan kepada saya bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu. Ternyata keberkahan ilmu itu mudah. Ketika Anda dikasih otak sulit untuk memahami ilmu agama, Anda sulit masuk pondok ke sana sini, pulangnya ilmunya tidak bermanfaat, tidak barokah, itu penyebabnya satu, dia kurang adab, kurang membersihkan jiwanya. Yang kedua, kalau memang ilmu kasab tidak mendapatkan, ngaji tidak paham-paham, mondok pulang nggak jadi apa-apa, maka ambil alternatif yang kedua, dan ini janji Allah pasti benar. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Lihat ayat ini. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah, Allah yang akan mendidik, Allah yang akan mengajari. Yang kedua, ketakwaan itu akan Anda dapatkan kapan? Tengah malam. Jangan sampai tidur di tengah malam, bangun. Habib itu, Bu, dikasih resep sama guru saya. Kerjaan saya dulu di pondok itu membuang sampah. Itu kalau ada keran rusak, ada apa, itu saya perbaikin. Saya ganti, kalau ada lampu rusak saya ganti. Kalau malam saya membuang sampah, saya cuma tafakkur, ya Allah, kok bisa ini manusia mulia? Bisa dia tuh mudah ketemu dengan Nabi Muhammad. Bahkan di dalam Sajaratul Yakin, di dalam kitab Sajaratul Yakin itu diceritakan ada seorang santri bodoh, goblok, sulit paham, cuman dia sabar.
qalbun salim. Akhirnya dia bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, mulutnya disuruh buka dan diludahi oleh Nabi Muhammad, maka anak itu besok paginya menjadi pintar dan cerdas. Alhamdulillah, Habib sering diludahi oleh guru saya, Habib Hasan. Makanya Habib barokah. Dulu waktu Habib mau diajak ke Hadramut, mungkin Habib kalau ke Hadramut itu dulu levelnya itu Habib Ahmad bin Jindan, Salam Tamhid. Nah, makanya Habib tidak berangkat. Yang berangkat itu Safi Sahab, cuman dia keribat talim. Ada Muhammad bin Tohir, beliau teman-teman Habib, adik kelas Habib, ada yang satu kelas sama Habib. Mereka berangkat, Habib tidak berangkat. Nggak boleh, Habib jadi keamanan. Bukan tidak kepingin ke Hadramut. Teman-teman tanya, Habib tidak mau ke Hadramut. Ngapain ke Hadramut? Baik kandang. Kakek saya capek-capek dia ke Hadramut yang gersang ke Indonesia dingin, enak mau ke Hadramut. Nggak mau anak. Tapi tidak boleh ngomong gitu, barokah hatinya. Siapa yang nggak mau ke Hadramut? Wandatul berdatul aulia. Cuman waktu itu Habib jual SSS Kamilho, nggak mampu untuk ongkos ke Hadramut. Jadi kalau ada teman datang pakai mobil Cherry depan pondok bawa nasi bungkusan, sambal terasi, makannya rebutan asik. Habib itu menghayal, ya Allah, kapan anak punya mobil Cherry waktu itu? Tahun 95 dulu ngetren mobil Cherry. Dipanggil oleh Hasan ketika anak-anak pagi datang ke Bangil belanja dengan ongkosnya. Habib nggak punya uang. Kan guru saya Wali Kasab dipanggil Ali Baiti dan Maktab. Khud sahih fil bed. Nah, ngambil saya dikasih uang 20.000 anak ke Bangil. Nah, beliau mengatakan, Ali nanti ente kaya. Kaget Habib kaya. Habib tidak mau kerja. Coba guru saya bilang ente nggak kaya. Mungkin Habib dagang. Mau saingan saya sama Abdurrahman. Nggak bisa, wong saya sarjana aja, Abdurrahman nggak sarjana. Harus kayaan saya dong. Tapi karena guru saya bilang saya kaya, nggak mau kerja, nggak mau capek. Anak nikmatin karena dunia itu wa ma hiya dunya illa laibun walahun. Dunia itu permainan, ya kita main-mainkan aja, jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia. Kenapa? Ya dunya man khadamani fastakhdumi wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, apabila ada manusia sibuk hanya untuk Allah, sibuk taat kepada Allah, maka dunia itu menjadi budaknya. Kalau ada ulama enggak kaya, saya bingung. Contoh begini, Mbak pulang ke rumahnya. Pian punya anak. Antum apa ya? Bahasa betulnya pian ya. Mbak Nan di anak gitu ya. Ente yang di anak. Pas anak ente itu taat, abakte ke ente, berbakti sama ente, setiap hari cium tangan, cium kaki, otomatis ente akan sayang sama anak itu. Ente akan perhatian sama itu. Pasti ente akan mengusahakan bagaimana anak ini sukses dalam hidupnya. Betul? Sekarang anak mau tanya, apabila ada ulama yang taat dengan Allah, menyambung, melaksanakan perintah Nabi Muhammad, lalu bagaimana Allah akan mensengsarakan pejuangnya Nabi Muhammad? Lalu bagaimana warasahnya Nabi Muhammad akan disengsarakan oleh Allah, akan dihinakan? Tidak bakalan. Cuman ada manusia itu wali yang susah, gaya seperti Abu Dar Al-Ghifari, ya. Dia seorang waliullah, ma'rifat, ilmunya tinggi, dia tinggal di pelosok kampung, susah, meninggalnya yang takziah sedikit. Ada menantunya Nabi Muhammad itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai dia itu kerja itu ngangkat air ngisi rumah orang, jadi kuli air itu. Tapi ilmunya tinggi, ma'rifatnya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, tapi dia lebih memilih cinta kepada Allah daripada dunianya. Ada menantunya Nabi seperti Utsman bin Affan, dia orang kaya raya, tapi dia banyak bersedekah, banyak ngimpak, dia lebih mendahulukan akhiratnya, bahkan meninggalnya pun dia memeluk Al-Quran. Seperti Abu Hanifah itu adalah pedagang kain sutra, orang kaya, cuman dia banyak menginfakkan sampai daerah hayatnya itu uangnya hampir mau habis karena diinfakkan kepada umat, karena dia manusia yang cerdas. Dia akan memetik nanti ketika meninggal dunia. Begitu juga guru saya itu kalau mau bangun kepingin 8 miliar, itu ada yang nyumbang 800 juta, itu 800 juta dibagi semuanya sama guru saya. Tadi Habib bawa uang sekepok, sekantongan, semua yang kuliah Habib suruh makan pentol, sampai orang tukang pentol itu mimpi apa semalam? Habis pentolnya. Kenapa? Karena Habib besok mencari uang yang 5 miliar. Iya, jangan nanggung ente.
Coba ente bayangkan dalam otak ente. Ya let, kalau seandainya saya punya anak kayak Habib Ali, beruntung tidak? Beruntung tidak? Ya nasib, karena ente tidak sama. Yang bikin anak soleh dan soleha ibunya, paham? Kalau ibunya hidupnya setiap hari ngaji Al-Quran, setiap hari taat tinggal di rumah, insya Allah Allah Ta'ala berikan anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau ibunya setiap hari naik gunung turun gunung, ya anaknya jadi pemain sepak bola, betusnya kayak Ronaldo. Betul? Tapi kalau ibu-ibunya setiap hari ke toko cari duit, ya lakinya akan jadi pembantu. Makanya nggak bakalan ada ibu-ibu itu akan solehah ketika dia megang duit. Nggak bakalan, mustahil. Pasti dia akan menyuruh lakinya. Itu lihat ibu-ibu itu. Kau depan Habib aja, masya Allah seakan-akan setia. Dusta. Nggak ada. Kalau sudah perempuan megang duit, usaha, berani sama lakinya. Ingat, wanita kalau sudah megang duit, wanita kalau sudah usaha, pasti dia akan jadi mak lampir, jadi setan. Laki-laki sehebat apapun, walaupun suka berkelahi, suka ini, kalah sama wanita. Hulak itu gede, ditembak nggak mati-mati, kena cewek letoy. Betul? King Kong, film King Kong tahu, ditembak nggak mati-mati, kena cewek letoy. Betul? Tapi yang pengikut Nabi Muhammad, no way. Kalau istri Habib WA ke Habib pengajian, Habib kawin 2, kawin 3, enggak berani. Betul? Ini enggak, lakinya kemana? Gimana pian pulang? Wah, hei ente itu dibeli wanita, tidak usah berani sama suami. Kalau bagaimana anaknya mau alim, bagaimana anaknya mau soleh dan soleh, wong bininya aja enggak taat sama lakinya. Habib suami saya enggak sembayang, walaupun tidak sembayang, tugasnya ente taat. Habib suami saya ini suka keluyuran, suka kawin, biarin, tugasnya ente taat. Di Jember ada seorang wanita, dia itu dianiaya oleh suaminya selama 30 tahun, ditempelengin, didogo, mabuk-mabukan lakinya, itu sampai ditendang-tendang bininya, orang kampung ngamuk-ngamuk mau mukul itu suaminya. Kata istrinya, jangan dipukul, itu hak suami saya. Selama 30 tahun dianiaya, itu ibu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, setelah meninggal dunia, lalu suaminya selama 30 tahun langsung diadab oleh Allah kena penyakit lumpuh. Setelah 30 tahun dia lumpuh, baru meninggal dunia. Anaknya mimpi ibunya, kata ibunya, wahai anak, kuburkan abah di samping makam mama. Setelah dikuburkan abah di samping makam mama, subhanallah, ternyata kuburan ibunya masih utuh. Itu menunjukkan manusia taat sama lakinya. Jangan jauh-jauh, Asia istrinya Fir'aun kejam, Fir'aun tidak tahu agama, bahkan dia ngaku Tuhan. Tapi Asia manusia yang sabirah, yang taat kepada mendidik Nabiullah Musa. Akhirnya Asia masuk surga. Istrinya Nabiullah Nuh, Nabi ini, istrinya masuk neraka, anaknya masuk neraka, walaupun bapaknya Nabi. Kenapa? Ibunya bejat, ibunya durhaka. Ingat, ente lihat, baca dalam kitab Kunusus Sa'adah atau Maslahatul Rawi atau Hilyatul Aulia, semua aulia illah pasti ibunya salehah. Tidak bakalan kalau ibunya setiap hari naik gunung turun gunung. Wah, iya, kalau kitab Tadkirun Nas Habib Umar Atoh mengatakan Su'idul Habib, Su'udul Habib, Nazal Habib, Al Habib. Saya Ali Barah mengatakan, ya Habib Umar, kenapa manusia itu selalu mengatakan, Habib naik gunung, Habib turun gunung? Apa kata Habib Umar? Ya Ali, kalau seandainya mereka itu memandang kepadaku sebagaimana engkau memandang kepadaku, orang satu kampung, satu gunung batu ini akan kujadikan wali semuanya. Abi Husain bin Abdullah bin Husain bin Tahir, ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, mana manusia kok nggak ada takziah, mana manusia nggak ada melihat wajahku. Lalu anaknya mengatakan, ya Abah, kenapa Abah mengatakan semacam itu? Wahai anakku, kalau ada manusia melihat wajahku pada saat ini, wallah aku jamin mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, kenapa Abah begitu? Bagaimana tidak? Ain-ain, kedua bola matanya mulai kecil yang dilihat Nabi Muhammad, kedua bola matanya mulai kecil yang dilihat aulia min aulia illah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita keluar rumah, yang dilihat bulit gede-gede, pantat gede-gede. Betul?
Jangan mimpi jadi wali, pecinta aulia, pecinta orang soleh. Hidup yang paling nikmat mulai detik ini, jangan tinggalin sholat. Kerja silahkan, insya Allah ente sugih, tapi jangan tinggalin sholat. Pesan Habib, kalau ente tidak meninggalin sholat, pasti masuk ke dalam surga Allah. Betul? Jangan tinggalin sholat. Di dalam kitab ada seorang laki-laki, kerjaannya mabuk, mabuk. Saking kuatnya dia mabuk, belum nyampe depan rumahnya sudah terer, dia jatuh depan rumahnya. Di kota itu ada seorang waliullah yang khalwat di Gunung Batu. Tugasnya zikir, kalau ada hajat datang ke waliullah itu. Si mabuk ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia di kampung itu nggak ada yang mau mensolatin, tidak ada yang mau mengkuburkan, dia disimpan di samping got karena laki-laki ini selalu mabuk. Tapi subhanallah, orang yang dari gunung Khalwat wali min auliyaillah tersebut turun menanyakan, apakah di kampung ini ada yang meninggal dunia? Maka orang kampung mengatakan, gak ada yang meninggal dunia. Tidak, bisa loh, saya tidak bakalan salah, pasti ada yang meninggal dunia. Setelah diusut demi usut, ternyata ada orang pemabuk tadi meninggal dunia yang di got. Lalu oleh waliullah itu, orang kampung bingung, kenapa wali ini turun kampung itu. Dipanggil, mana istrinya suami ini? Didatangin, wahai ibu, amalan apa yang dilakukan oleh suamimu? Orang kampung sudah tahu, wahai wali, dia ahli mabuk. Tidak, aku gak tanyakan itu. Ini sudah diampuni dosanya oleh Allah. Aku ingin tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini. Dapat ibunya, dia cuma punya 2 amalan, wahai waliullah. Walaupun dia raja mabuk, suka mabuk, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dia selalu sholat berjamaah, habis sholat dia mabuk, teret sampai depan rumahnya, dia mabuk, tidur. Yang kedua yang dia lakukan, kalau ada anak yatim, maka dia ngasih makan anak yatim, dan kadang-kadang anak yatim dibawa ke rumahnya, disuruh tidur di ranjangnya, dia tidur di bawah. Oh, pantas Allah Ta'ala mengampuni dosanya orang itu, walaupun ahli mabuk, tapi dia masuk ke dalam surga Allah, masuk ke dalam sabda Nabi. Amalan yang dihisab oleh Allah Ta'ala pertama kali sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Ingin lihat istrinya baik, lihat sholatnya. Ingin lihat anaknya baik, lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, makanya semuanya baik. Kesimpulan pada malam ini, keamanan pasti ada dalam diri kita apabila kita taat, iman kita mantap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dinodain dengan maksiat, tidak didodain dengan kezaliman. Pasti Allah akan meletakkan dalam hati Anda keamanan, keselamatan, ketenangan. Dunia mau rusak bagaimanapun pasti aman, santosa. Amin ya rabbal alamin. Ayo mahlul qiyam ya Nabi salam. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ashraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni usur wa sururun qad tajadda. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, turabu ya ahlal masani fahazarul yumni
بجمالي فخاف الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يغفر حيث أوتي عطاء يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل جل صوره الوعد إذا بادني وجودي الله المصطفى دي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك رسول الله يا نبيك إن بك نسعى وبجاهي يا إلهي بجواب الكل مصاب صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي وكدنا نهجى سبيلي كيله مسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي بجوار خير مقعد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين
يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ارتجي بك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلغى خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita memberikan pahala Al-Fatihah kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Habis itu pulang ke rumahnya masing-masing, insya Allah berkah. Al-Fatihah ila arwahi, sebutkan masing-masing keluarganya yang telah meninggal dunia. Summa khususan ila arwahi man istaba'na hahuna min ajlika wa sababi almarhum Supardi bin Bandut. Summa khususan ila ruhi Bandut bin Adam. Summa khususan ila ruhi Kasmi binti Kasim. Summa khususan ila ruhi Kasim bin Adam. Summa khususan ila ruhi Sumantan binti Sumail. Summa khususan ila ruhi Safirah Ambarukmi binti Sugiono. Summa khususan ila ruhi Paing Abdullah bin Sugiono. Summa khususan ila ruhi Ahmad Paing bin Sugiono. وصوله وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين خاصة وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا رب انظر إلى هذا الاجتماع بعين الذي يرضى بحبيبنا محمد. انظر إلى هذا اللقاء بعين الذي يرضى بها أسلافنا الصالحون.
اللهم اجعلنا يا الله من المرتبطين بأولياء الصالحين، من المرتبطين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وتلامذنا وجماعتنا ولمن هادوا في هذا الاجتماع من أهل العلم ومن أهل التقى ومن أهل التقرب إليك يا الله. اللهم هينا بلا إله إلا الله، واجمع مع أهل لا إله إلا الله تحت لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم هيئ قلوبنا بالمحبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعلنا يا رب من إحياء شريعة رسول الله، واجعلنا يا رب من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يهسى ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. يا رب لكل الحاضرين الموجود في هذا المكان فيه الحاجة، اقبل جميع حاجتهم يا رب، حاجة الدنيا بالميسر، حاجة الآخرة بالمغفرة. اللهم هول أحوالهم إلى أحسن الحال، اللهم قلب قلوبهم إلى أحسن القلوب، اللهم بدل أخلاقهم السيئة بأخلاق الحسنة. اللهم اجمعهم مع أهل الصديقين، واجمعهم يا رب مع أهل التوفيق ومع أهل التوحيد. يا رب اجعلنا جميعا الموجود في هذا الاجتماع من الناس لدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا، وسلامة في عقيداتنا، وسلامة في إيماننا، وسلامة في إسلامنا، وسلامة في جميع حركاتنا. اللهم حرك حركاتنا على الاتباع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تأخذ أرواحنا قبل أن ينزل وجه النبي محمد. اللهم بيض وجوهنا بنظرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم احرس علماءنا يا رب من جميع البلايا والعافات. اللهم آت علما نافعا إلى جميع أولادنا وتلاميذنا وجماعاتنا ولمن حضر معنا يا رب. اللهم اغفر جميع ذنبنا يا رب ببركة مولد النبي وببركة الحبيب علي بن محمد الحبسي. اجمعنا يا رب مع أولياء الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتي إلى الأساتذة والعلماء الموجود في هذا المكان الاستقامة في أعمال الصالحة، الاستقامة إلى كلمة الله، الاستقامة لناصر دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة، وفي القبر حسنة، وفي القبر حسنة، وفي القبر حسنة، وقنا من عذاب الدنيا، وقنا من عذاب القبر، وقنا من عذاب الجهنم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ulang dengan teman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya. Qala أدروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا لله داع